Persoalan sedang kita bicara ini persoalan apa? Pertama persoalan tauhid. Persoalan tauhid ilmu yang membahas tentang keesaan Allah. Ilmu tauhid itu ilmu yang membahas tentang keesaan Allah. Sudah, berarti tentang hal Allah. Dah. Allah ada zat. Allah ada sifat. Allah ada perbuatan. Kalau ditanya, Allah ada zat atau tidak? Jawab, ada. Allah ada sifat atau tidak? Ada. Jawab gitu. Allah ada perbuatan atau tidak? Jawab, ada. Satu. Ditanya, kita ada zat atau tidak? Ada. Kita ada sifat-sifat atau tidak? Ada. Kita ada perbuatan atau tidak? Ada. Jadi pada Allah juga ada zat, ada sifat, ada perbuatan. Pada kita juga ada zat, ada sifat, ada perbuatan. Nah inilah di mana letak perbedaan. Beda sudah beda. Bukan dengan kita bedakan baru beda. Tapi memang karena sudah beda. Jadi untuk apa kita bedakan lagi? Supaya kita ini masuk orang-orang mukmin, jangan kafir. Ya, sudah. Allah ada zat. Kalau orang bilang Allah tak ada zat, katakan. Tak mungkin. Kalau zat Allah tak ada, mustahil. Akal berpikir. Jadi bumi ini siapa yang cipta kalau zat Allah tidak ada, mustahil. Kedua, sifat. Allah ada sifat kuat, ada sifat iradah, ada kudrah, ada kalam berkata-kata. Tak mungkin kan tak ada sifat. Itu Al-Quran. Itu kan kalamullah, perkataan Allah. Kan ada di sifat 20 kalam ataupun mutakal. Berarti sifat Allah juga ada. Yang ketiga, kalau ada orang bilang Allah ada perbuatan atau tidak? Kalau dijawab tidak ada, mustahil. Kalau bukan hasil perbuatan Allah dalam semesta, siapa juga yang buat ini? Berarti ada. Allah ada zat, wajib. Allah ada sifat, wajib. Allah ada perbuatan, wajib. Nah, sekarang karena Allah itu ada sifat, zat Allah itu ada sifat. Pernah kita belajar wujud kan? Qidam, baqa, mukhalafatuh lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Kita sudah sampai di wahdaniyah. Kita sudah sampai di sifat Allah, wahdaniyah. Wahdaniyah itu sifat Allah. Karena dia itu bahasa Arab, wahdaniyah bahasa Arab. Kita bukan orang Arab, bagaimana makna wahdaniyah? Kita kan bukan orang Arab. Ketika disampaikan Allah bersifat wahdaniyah, wajib atau tidak? Wajib. Makna wajib di situ apa maknanya? Apa makna wajib? Pasti ada. Pasti ada. Tak mungkin tak ada. Bukan wajib pada ilmu fikih. Kita sudah berulang kali kan membuat perbedaan wajib pada ilmu fikih dengan wajib pada ilmu tauhid. Itu sudah beda. Wajibkah Allah bersifat dengan wahdaniyah? Jawab kita serentak, wajib. Kedua ditanya, kalian ini yakin Allah bersifat dengan wahdaniyah? Yakin, berapa persen? 100%, tak boleh 90%. Meyakini Allah bersifat dengan wahdaniyah tak boleh di 99%. Kenapa? Kalau di 99%, belum kita itu mukmin. Berarti ada ragu 1% kita tentang Allah itu wahdani. Tak boleh. Kita belum mukmin kalau demikian. 100%. Itulah bahasa Arab ma'rifah. Meyakini Allah itu wahdaniyah 100%. Tak ragu lagi, hati ini tak ragu lagi. Sampai wafat kita. Apapun yang terjadi Allah tetap esa wahdaniyah. Apapun diberi, ingin dibunuh, ingin apapun, tetap Allah. Ini makna keyakinan 100%. Allah bersifat wahdaniyah, iya. Kamu yakin? Yakin. Bagaimana kamu meyakini? Nah ini dia. Bagaimana kita meyakini kalau Allah bersifat wahdaniyah? Bagaimana?
Ini yang mesti kita jawab. Inilah jawabannya malam ini. Bagaimana kita meyakini Allah itu wahdaniyah? Oh, wahdaniyah, Allah satu. Apa satu? Esa. Apa mana esa? Pokoknya salah. Pokoknya satu bukan dua. Ya, ini pun satu. Ini kan satu nih. Ini juga satu. Berarti Allah satu dengan satu ini masih sama. Tidak boleh sama. Inilah. Jadi berawal dari sifat wahdaniyah disebutlah ilmu tauhid. Ini asal muasal disebut ilmu tauhid. Dasar daripada wahdaniyah. Wahada yuwahidu tauhidan. Wahada yuwahidu tauhidan. Tauhid. Tauhid bahasa Arab diterjemah ilmu mengesahkan Allah. Sudah. Allah ada zat, ada. Esa atau tidak zat Allah? Esa. Allah ada sifat. Esa atau tidak sifat Allah? Esa. Allah ada perbuatan. Esa atau tidak perbuatan Allah? Esa. Nah inilah. Bagaimana kita meyakini kalau Allah itu bersifat esa? Nah, ini jawaban pertanyaan kedua. Bagaimana kalian meyakini Allah esa? Esa pada zat bagaimana? Esa pada sifat bagaimana? Esa pada perbuatan bagaimana? Wajib Allah esa pada zat, wajib Allah esa pada sifat, wajib Allah esa pada perbuatan. Nah, kesimpulan pertemuan yang terakhir kita sudah kita bahas tentang esa pada zat Allah. Saya ulangi sedikit saja. Ini keyakinan, bukan hanya ucapan ini. Bukan hanya kita pandai berucap Allah esa begini, tapi keyakinan tidak seperti kita ucap, tidak boleh. Yang diperlukan keyakinan. Karena ilmu tauhid itu ilmu keyakinan, ilmu akidah. Akidah itu keyakinan yang tak boleh berok. Saya ulang sedikit kesimpulan. Pertama dibahas di sini esa Allah pada zat. Esa Allah pada zat ada dua maknanya. Perhatikan. Esa Allah pada zat ada dua makna. Pertama, zat Allah tidak ada susunan. Nah, itu esa. Bisa dipahami? Bisa dibayang kira-kira? Esa Allah pada zat yang pertama maknanya zat Allah tidak ada susunan. Kalau zat Allah ada susunan akan sama dengan zat selain Allah. Contoh seperti saya. Boleh sama zat Allah dengan zat selain Allah? Tidak. Mustahil. Kita ngaji harus ada tanya jawab. Harus ada kontak. Kita bukan dengar siaran radio nih. Saya nggak mau kalau mau ngajar kitab demikian. Makanya beli kitab kita. Nah. Yang pertama makna esa pada zat Allah yang mesti kita yakini untuk kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, keturunan cucu kita supaya selamat dunia wal akhirat tentang ilmu tauhid. Esa zat Allah yang pertama zat Allah ada tanpa susunan. Jangan dibayang bagaimana ada zat tanpa susunan. Itu dilarang oleh agama untuk kita bayang. Tapi kita bisa menerima zat Allah tanpa susunan bisa dipahami kan? Iya kan? Tanpa ada bahan. Tanpa ada bahan. Itu esa pada zat. Kedua, makna esa pada zat. Tak ada bandingan. Tak ada yang sebanding dengan zat Allah yang tak ada susunan tadi, tak ada. Itu makna esa pada zat. Sudahkah demikian kita meyakini esa pada zat? Kalau belum, masih diragukan keimanan kita. Tak boleh. Kalau iman masih diragukan, bagaimana nilai ibadah kita? Iya kan? Bagaimana sujud kita, rukuk kita, puasa kita, itu kan ibadah. Ibadah semua yang kita kerja karena siapa dulu? Karena Allah kan? Iya atau tidak? Ada rencana mengaji malam ini karena Pak Ustadz? Karena perintah Allah. Tapi Allah yang kita karenakan itu bagaimana sih?
Zat Allah ada tanpa susunan, zat Allah ada tanpa bandingan. Nah, ini kesimpulan tentang esa pada zat. Saya ulang, ini mesti yakini sampai akhir hayat supaya selamat daripada mukmin kita selama-lama. Kesimpulan tentang Allah esa pada zat dua maknanya. Esa pada zat makna yang pertama, zat Allah ada tanpa susunan. Kedua, zat Allah ada tanpa bandingan. Titik.